kasih semuanya sudah hadir dan datang ke sekolah ya, di mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ya, kita awali dulu dengan berdoa. Putri, tolong siapkan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Baik ya, sehat semua ya. Ya. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Baik ya, terima kasih sudah hadir, sudah aktif, tertib. Tandanya kita sudah siap untuk pembelajaran. Sebelum pembelajaran, Bapak akan melakukan absen ya. Yang namanya disebut, tolong bilang hadir dan acungkan tangannya. Apabila ada temannya yang sakit, izin atau yang lainnya, tolong diinformasikan ya. Baik, ada Muhammad Rizky, Gisela Abigail, Intan Afifah, baik, Jody Irfan Sugiarto, Kayla Agustini Kurniawan, Marcel Chandra Lindu, Pak. Moreno Joseph, Muhammad Arda, Muhammad Rafael Damis, Nandiwa Safi Aruzi, Paulina Michelle, sakit, baik. Putri Anastasia, Rifa Putra Aditya, baik. Syifa Anissa, oke, baik. Taufik Mauladi, baik. Vio Fernando Vinicius, Januar Eki, Aditya Rasya, Rasya Xavier Lavanda. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Semuanya sudah di absen. Mungkin 2 orang yang tidak masuk ya karena sakit ya. Kita doakan teman kita ini supaya cepat sembuh ya, cepat pulih, biar bisa bergabung lagi bersama kita ya dalam pembelajaran sehari-hari. Baik, semuanya. Hari ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial sesuai dengan namanya, gitu ya. KKA, K pertamanya coding, K keduanya kecerdasan, A-nya adalah artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan, atau singkatannya itu yang lebih dikenal adalah dengan nama AI ya, seperti itu. Nah, pasti dari kalian pun sudah banyak ya yang menggunakan teknologi AI, itu sudah pasti ya. Nah, kira-kira siapa saja di antara kalian yang sudah pernah menggunakan aplikasi atau teknologi AI? Coba, ya, boleh. Najwa dulu. Nah, Saya menggunakan AI, GPT, dan Dropbox, Pak. baik. Itu juga untuk apa aja? Untuk dari ilmu, Pak, yang saya belum tahu. Baik, ya, luar biasa ya. Terima kasih Najwa ya untuk responnya yang luar biasa. Kemudian bisa untuk apa kamu bisa? Kamu tuh? Dari pengumuman, elemen, jadi banyak data yang bisa kita cari ya di ChatGPT. Kalau Marcel sendiri bagaimana? GPT, Pak, Sama juga ya informasi ya. Kalau Jody? sama, Pak. Sama ya, cari informasi juga. Jadi memang itu betul yang disampaikan oleh Jody, oleh Najwa, oleh Marcel, oleh Michelle. Jadi ChatGPT itu adalah salah satu teknologi AI yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi, yang bisa kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, tapi ChatGPT dia tidak hanya sebatas itu. Kita pun bisa minta dia untuk membuatkan contoh misalnya seperti script video pembelajaran. Kita bisa juga menggunakan dia untuk pembuatan game pembelajaran ataupun mungkin juga coding di robotik seperti itu. Jadi banyak gitu ya. Nah, itulah itu adalah AI atau kecerdasan buatan ya, seperti itu. Nah, tujuannya adalah dengan menggunakan AI ini harapannya pekerjaan kita atau pembelajaran kita agar lebih baik dan menjadi lebih mudah. Karena teknologi itu diciptakan ya untuk membantu tugas kita ya, agar pekerjaan menjadi mudah.
nanti kita akan melakukan ya kegiatan pembelajaran praktik dengan menggunakan teknologi AI. Yang pertama itu adalah kita akan gunakan ChatGPT, di mana ChatGPT ini nanti akan berfungsi sebagai pemberi informasi awal ya. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke dalam website Scratch. Nah, Scratch ini nanti berfungsi untuk kita melakukan pembuatan game ya, bisa game pembelajaran, bisa game berhitung, dan game yang lainnya seperti itu gitu ya. Nanti ini kita akan kolaborasikan ya antara ChatGPT dengan Scratch. Nanti kalian hanya tinggal memberikan prompt ya, kalau di AI disebutnya prompt. Tinggal ketikkan aja, misalkan gini, di Scratch itu nanti sebelum kita membuat game, kita diminta untuk melakukan setup atau pendaftaran. Nanti bagi yang belum mengetahui caranya seperti apa, bisa kita minta tolong kepada ChatGPT dengan prompt misalkan seperti ini, tolong jelaskan cara mendaftar di platform Scratch untuk game pembelajaran. Nanti ChatGPT itu akan memberikan informasi. Nah, dari informasi itulah nanti kita akan bekerja dan akan kita tindak lanjuti ke dalam Scratch ya untuk melakukan pendaftaran akun sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembuatan game. Kemudian yang kedua, nanti dengan ChatGPT kita juga bisa meminta ChatGPT bagaimana sih langkah-langkahnya membuat game pembelajaran dengan menggunakan Scratch gitu ya. Contohnya, prompt yang bisa digunakan adalah tolong buatkan langkah-langkah pembuatan game pembelajaran berhitung dengan platform Scratch. Maka nanti akan diuraikan lagi sama ChatGPT langkahnya, ya kemudian nanti cara pengerjaannya atau juga codingnya juga seperti itu. Tips dari Bapak untuk mengoptimalkan kinerja dari si ChatGPT ini, tolong kita usahakan perintahnya itu promptnya sedetail mungkin, sejelas mungkin. Contoh misalkan, wah di Scratch itu nanti Pak Haji kita ada codingnya, berarti cantumkan aja kata coding di dalam ChatGPT itu nanti. Gitu ya. Misalkan contoh tadi adalah game berhitung, ya lengkapkan juga dengan codingnya. Nanti maka ChatGPT juga akan menampilkan informasi codingnya seperti apa, gitu ya. Kalau kalian masih bingung juga, wah ini codingnya bagaimana cara menempelkannya atau memasangnya di Scratch? Nanti kalian tambahkan lagi informasinya. Tolong tambahkan cara pemasukan atau memasukkan codingnya ke dalam aplikasi Scratch. Seperti itu. Jadi ChatGPT itu database sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat banyak gitu ya. Dan ya sudah mumpuni lah, sudah sangat cukup sekali, sudah sangat baik sekali seperti itu ya. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran praktiknya, silahkan kalau ada pertanyaan Bapak silakan diajukan seputar ChatGPT dan Scratch. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan langsung saja masuk ke dalam materi pembelajaran, yaitu praktik pembuatan game pembelajaran dengan menggunakan platform AI dan Scratch. Baik semuanya, tolong dibuka komputernya, dinyalakan, kemudian buka web browsernya di Google Chrome atau yang lainnya. Silakan. Baik semuanya, silakan buka website ChatGPT-nya. Sudah semua? Sudah. Baik. Nah kalau sudah, di sini prompt pertama yang akan kita gunakan adalah ya, tolong buatkan cara daftar akun Scratch. Ya, silakan ketikkan. Akun Scratch. Sudah, kalau sudah di enter. Berapa? Akun Scratch. Nah, sudah ya. Nah ini kita jelaskan dulu sebentar. Ini yang pertama hasil dari ChatGPT, dari pertanyaan yang kita coba lontarkan ke dia, gitu ya. Di sini jawaban dia. Baik, saya jelaskan langkah-langkah membuat akun Scratch supaya kamu bisa membuat dan menyimpan proyek sendiri. Nah, di sini dijelaskan cara daftar akun, buka website Scratch yang pertama, yang kedua klik game Scratch, yang ketiga isi username dan password. Nah, yang keempat pilih negara asal, 5 tanggal lahir dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Nanti informasi ini akan kita gunakan untuk melakukan
pendaftaran akun di Scratch ya, seperti itu. Nah, kemudian perintah yang kedua adalah kita akan meminta ChatGPT ya untuk membuatkan langkah-langkah pembuatan game di Scratch. Nah, tema gamenya Bapak tidak mengharuskan kalian sama, tidak. Kalian ingin apa? Silahkan dituangkan di ChatGPT seperti tadi di awal. Karena pengen game begitu, ya silahkan game begitu. Atau misalkan game tangkap bola, silahkan gitu ya. Yang kira-kira ingin kalian coba nanti praktekkan di Scratch. Kalau Bapak contoh misalkan di sini adalah game berhitung ya, contoh aja ini ya. Nah, prompt-nya itu kita buat dengan sejelas mungkin dan sedetail mungkin. Nah, contoh seperti ini. Tolong buatkan cara pembuatan game berhitung lengkap dengan coding dan cara pengerjaannya secara detail dan jelas. Detail dan jelas menggunakan Scratch. Ya, tolong buatkan cara pembuatan game berhitung lengkap dengan coding dan cara pengerjaannya secara detail dan jelas menggunakan Scratch ya, seperti itu. Itu prompt yang Bapak gunakan di ChatGPT. Nah, sekarang dari hasil Bapak dan hasil kalian silakan di enter, kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, sini coba Bapak enter ya. Ini Bapak hasilnya seperti apa dia? Nah, di sini di Bapak ini kita sudah mulai muncul ya jawaban dari si ChatGPT-nya. Di sini ada desain game berhitung di Scratch, konsep gamenya seperti apa, kemudian juga ada langkah pembuatannya gitu ya. Dan Bapak yakin hasil di kalian tuh sama kurang lebih ya, detail ya, lengkap ya. Ada caranya, bagaimana cara menggunakan codingnya juga gitu kan ya. Nah, itulah nanti informasi ini yang akan kita gunakan ya ke dalam aplikasi Scratch ya, aplikasi pembuatan game seperti itu gitu ya. Nah, sampai sini apakah masih ada siswa yang terkendala dengan ChatGPT? Masih. Ya, kenapa Mas? Ya? Belum nongol. Nah, kita dulu jaringannya ya. Belum jaringannya. Ada lagi yang masih terkendala dengan ChatGPT? Selain Mas? Baik, semuanya udah bisa ya, udah aman ya. Baik, sekarang Bapak akan minta juga tanggapan dari satu siswa gitu ya mengenai ChatGPT ini. Bagaimana cara memberikan meminta informasi dari ChatGPT gitu ya kepada Taufik Maulani. Silakan ya, Taufik, gimana? Kamu langkah-langkah apa jadi yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan informasi dengan ChatGPT? Baik, bisa kita ulang di sini? Baik ya, coba diinginkan. Coba kita skip dulu ininya.
Oke, dia langsung bisa masuk. Nah, baik ya, dia langsung masuk ya. Dia langsung memberikan informasi ya Taufik ya. Iya Pak. Berikut juga termasuk dengan codingnya ya. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa menggunakan ya, seperti itu ya. Terima kasih Taufik. Iya Pak. Maka bagaimana, sudah bisa menampilkan informasi ChatGPT-nya? Sudah ya, baik. Sekarang seperti ini. Nanti pasti kendalanya akan ada di bagian coding. Bagaimana cara penerapan coding yang dikasih oleh ChatGPT ke dalam script tadi, gitu ya. Nah, kita masih terus menggunakan aplikasi ChatGPT-nya. Kalian boleh tambahkan detail perintahnya. Ya, setelah hasil ini bisa ditambahkan di prompt-nya ini ya, di bagian prompt yang baru. Tolong, kita gunakan tolong ya. Tolong buatkan, atau tolong jelaskan lah ya. Tolong jelaskan cara penggunaan codingnya ke dalam aplikasi Scratch. Nah, tolong jelaskan cara penggunaan codingnya ke dalam aplikasi Scratch. Nah, biar nanti kita jelas gitu ya, bagaimana cara copy-nya nih, atau bagaimana kan gitu ya, apakah tinggal di copy saja atau bagaimana gitu ya. Kita enter. Nah, apa jawaban dari ChatGPT? Nah, cara memasukkan coding ke Scratch. Pertama buka Scratch-nya di sini ya. Kemudian pilih Scratch-nya, kemudian buat variabelnya, klik ke variabel. Nah, di sini masukkan buat codingnya gitu ya. Nah, di sini sudah lengkap ya, sampai dia ke penyimpanan project gitu ya. Ini berarti sudah lengkap dijelaskan oleh si ChatGPT ya. Nah, Bapak rasa sampai di tahap ini, kalau kita sudah merasa cukup puas dengan aplikasi kinerja dari aplikasi ChatGPT, kita bisa stop dulu sampai di sini untuk ChatGPT-nya. Nah, kira-kira apakah masih ada yang belum maksimal dengan penggunaan ChatGPT-nya? Baik ya, berarti semuanya sudah bisa ya, sudah paham dalam penggunaan ChatGPT ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke platform yang kedua, yaitu dengan menggunakan Scratch. Nah, ini kita modenya mode online ya, menggunakan website tentunya dengan bantuan internet ya. Silakan buka lagi browsernya, kita tambahkan aja ya tabnya sebelah kanan, tambah, kemudian masuk aja ke situsnya atau ke websitenya Scratch ya. Websitenya adalah scratch.meet.edu. Nah, itu ya, itu untuk website si Scratch-nya, scratch.meet.edu. Ya, kita coba Scratch, sudah ada tadi ya. Nah, itu sudah muncul di sini nih ya. Di sini sudah muncul nih scratch.meet.edu ya. Kalau sudah, tinggal kita enter saja di sini. Nah, di sini sudah muncul ya tampilannya, Scratch-nya. Dan di sini Bapak sudah membuat akun ya. Di situ ada SK Family ya. SK Family itu ya akun Bapak gitu ya. Itu ada singkatannya juga, itu nama Bapak lah ya. S-nya Sasa, K-nya Kia, T-nya Family, Family Sasa dan Kia gitu ya. Itu luar biasa ya. Nah, gini, di akun Scratch ini ya, kita sebetulnya itu bisa merubah tampilan bahasanya gitu ya. Artinya bahasanya ini bisa kita ganti juga dia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di sini kira-kira punya kalian sudah terdaftar belum di akun Scratch-nya? Sudah. Nah, bagi yang sudah bisa langsung ke address bar Create. Kalau yang belum, silakan kalian daftar dulu, set up dulu dengan yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh ChatGPT tadi gitu ya. Nah, silakan bagi yang belum daftar, bagi yang belum terregistrasi ya. Kalau sudah, langsung ke Create. Sini di atas ya, sebelah kiri, klik yang Create. Nah, kita klik di sini ya, Create tadi gitu ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini adalah sudah masuk ke menu Create ya, artinya menu pembuatan ya. Nah, berarti kita sudah siap nih untuk melakukan pembuatan game sesuai dengan informasi yang kita dapatkan di awal tadi dengan ChatGPT. Nanti di sini kita bisa bereksperimen, kalian bisa melakukan banyak percobaan, kalian bisa mengulik, kalian bisa banyak melakukan kegiatan praktik di sini, gitu ya. Bapak tidak mengharapkan di hasil yang wow dulu apa-apa. Yang penting kan paham dulu alurnya, caranya. Nanti untuk
untuk hasil yang lebih baik pasti akan mengikuti. Yang penting kita mau terus belajar, kita mau terus untuk berproses. Nah di sini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita juga bisa berubah bahasa tampilannya. Ini kan bahasa Inggris ya. Nah dari bahasa Inggris ini kita coba ubah ke bahasa Indonesia. Ya, klik setting di sini sebelah kiri, kemudian ada pilihan language di sini, gitu ya. Nah setelah language ini kita tinggal cari bahasa Indonesia. Ya, kita cari. Nah ada di atas nih ya, tuh bahasa Indonesia. Klik saja di sini. Nah maka otomatis ya sekarang seluruhnya bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Ada alberka, syutingnya, ada lihat alat kerja, tutorial, limbang dan sebagainya seperti itu, gitu ya. Kalau menggunakan bahasa Inggris juga nggak masalah, ya. Bagus, malah lebih keren. Karena memang jurusan kita KJKT itu guru internasional, ya. Memang tidak hanya untuk di Indonesia saja. Nanti kalau kalian kerja di India kan, di Singapura, di Malaysia, ya pasti bahasanya adalah bahasa Inggris, ya. Karena IT itu ada di mana-mana, gitu ya, bukan hanya di Indonesia, gitu ya. Bahkan mungkin kita harus mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain ya, kayak Singapura, mungkin ya, kayak juga India, gitu ya. Karena mereka mungkin selangkah dua langkah lebih maju, juga dengan Cina, Korea dan Jepang, ya seperti itu. Nanti kalau seandainya kalian next lulus ada rezeki kerja di sana di luar negeri, pasti bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi Bapak juga menyarankan selain menekuni KJKT, kalian juga boleh menekuni yang bahasa Inggris. Siapa tahu rezekinya Marcel itu kan kerja di Hong Kong, ya jangan pernah tahu rezeki orang Marcel ya. Iya, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Iwa kerja di India, bahasa Inggris digunakan, gitu ya. Iya, Mas Eki misalkan kerja di Bangladesh, dia juga ya Mas Eki. Ada, ya. Ada Pakistan boleh lah ya. Pakistan. Ya, dia baik. Semuanya sampai di sini. Adakah yang masih kesulitan untuk menggunakan Scratch sampai tahap ini? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, kalau misalkan tidak, di sini kita sekarang akan mencoba mengeksplorasi Scratch-nya dengan menggunakan bantuan ChatGPT yang sudah tadi kita lakukan ya. Nah, silakan kalian pelan-pelan praktekkan, ikuti instruksi yang tadi sudah diberikan oleh ChatGPT. Kalau tidak ada kendala, silakan sampaikan ke Bapak. Ya, seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Nah, silakan. Nanti sudah ada hasilnya, boleh angkat tangannya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng bersama yang sudah berhasil. Ya. Oke, Kak. Chat itu apa sih, Pak? Ini tulisnya di mana, Pak? Nah, kodenya ada kode ini. Nah, kamu itu dia pilih. Baik, jadi seperti itulah ya untuk pembuatan game di Scratch. Tadi sudah banyak juga yang bisa
bisa, juga masih banyak yang berproses juga. Ya itu bagus, itu baik. Tadi aku sudah lihat ada Taufik Muhammadi ya yang sudah bisa membuat game dengan Scratch berdasarkan informasi awal dengan menggunakan ChatGPT. Boleh Taufik ke depan untuk kita share gitu ya, caranya seperti apa gitu ya. Nah, silakan Taufik Muhammadi ke depan. Nah, di bagian kejadian kalian bisa tambahkan ketika bendera hijau diklik, habis itu di bagian sensor kalian bisa tambahkan tanya apa namamu. Nah, jika dipencet bendera hijau yang ada di sini, maka akan muncul teks seperti ini. Sederhana, secara singkat kita sudah bisa pembuatan game ya dengan cara yang sederhana dengan menggunakan prompt dari ChatGPT tadi gitu ya. Baik, terima kasih Taufik ya penjelasannya. Boleh tepuk tangan Taufik. Nah itulah ya semua untuk pembuatan gamenya ya secara singkat ya ringkas di awalnya seperti itu ya. Bapak rasa Bapak yakin kalian juga bisa dan mampu gitu ya. Baik, kemudian gitu ya Bapak akan memberikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran KKA, kita dengan menggunakan ChatGPT dan menggunakan Scratch. Jadi dengan menggunakan ChatGPT kita bisa mendapatkan informasi awal ya. Informasi awal apa? Tergantung keinginan dan kemauan kita. Kalau di hari ini di pembelajaran KKA kita membuat game, kita minta ChatGPT sebagai pemberi informasi awal untuk pembuatan game di Scratch. Nah seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu, ChatGPT bisa kita kombinasikan, bisa kita kolaborasikan dengan perangkat atau perangkat platform yang lain. Contoh kalau belajar robotik kita bisa gunakan Tinkercad ya sebagai informasi awal. Nah sampai di sini Bapak akan mengadakan sesi tanya jawab ya seputar tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya angkat tangannya. Ya silakan Mas. Itu aplikasi Scratch itu hanya buat game doang. Aplikasi Scratch itu dia sebenarnya tidak hanya untuk aplikasi game aja Mas. Bisa buat animasi gitu ya. Kita juga bisa membuat yang lainnya juga gitu. Jadi intinya Scratch itu tidak hanya terbatas tentang game saja. Nanti untuk lebih jelas detail kita bisa gunakan lagi ChatGPT untuk memberikan informasi ya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ser, pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak minta satu orang untuk memberikan mungkin saran dan masukannya terkait pembelajaran kita hari ini. Silakan ya, silakan. Yang memberikan saran dan masukannya, mungkin Pak Hadi akan tunjuk ya. Silakan Mbak Fie. Silakan mungkin ada masukan dan sarannya untuk pembelajaran KKA depannya menjadi lebih baik lagi seperti apa? Belajar giat untuk lebih tahu tentang coding, game ataupun semacam lainnya Pak. Baik, terima kasih Tio ya. Belajar lebih giat itu setuju dengan Tio, itu kunci utamanya agar kita lebih mendapatkan ilmu dari mapel KKA ini seperti itu. Baik ya, kita sudah sampai di akhir pertemuan, di akhir pembelajaran. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian semua dari awal sampai akhir. Bapak melihat kalian benar-benar berjuang keras untuk bisa ya dalam pembelajaran KKA ini. Terima kasih. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.